Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Salam Sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam program tayang Kumala Wangi Channel. Semoga para wargi Nusantara dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami mencoba untuk menayangkan program tayang atas permohonan dari para netizen untuk menayangkan kebenaran mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam menutup usia dan bersemayam di Candi Borobudur. Kami meminta konfirmasi dari si Mas Tanda Pamarayan atau Raden Mas Arya Wirayuda untuk menjelaskan melalui penglihatan mata batin si Mas Tanda Pamarayan menurut keterangan si Mas Tanda Pamarayan sebagai berikut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan memiliki istana kerajaan di daerah Yerusalem, Palestina. Lokasi istana Nabi Sulaiman alaihissalam tepatnya berada di bawah Masjidil Aqsa, Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kelebihan atau mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa atau dapat berbicara dengan bahasa binatang dan memiliki bala tentara dari bangsa jin dan manusia. Kekuasaan wilayah kerajaannya sangatlah luas dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan berita dari burung hudhud. Ada suatu kerajaan di wilayah timur Nusantara dipimpin oleh seorang raja perempuan. Semua prajuritnya berjenis kelamin perempuan atau wanita. Rajanya bernama Ratu Balqis. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihissalam sempat terkejut dan mengirim surat untuk disampaikan kepada Ratu Balqis di kerajaan Saba. Burung hudhud mendapat mandat untuk mengantar surat kepada Ratu Balqis. Isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ratu Balqis Raja Saba di Istana Boko, wilayah timur. Bertaubatlah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta alam yang maha besar. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang mulia Ratu Balqis tidak segera bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya Nabi Sulaiman alaihissalam dan seluruh bala tentara akan datang ke kerajaan Saba. Dan saya Nabi Sulaiman alaihissalam memastikan kalau kerajaan yang mulia Ratu Balqis tidak mampu menghadapi angkatan perang kami. Segera balas surat saya ini, saya tunggu. Tertanda Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis sangatlah gelisah setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis memanggil Perdana Menterinya dan meminta nasihat dari para penasihat kerajaan Saba. Menurut Perdana Menteri Kerajaan Saba, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kerajaan besar dan memiliki bala tentara yang sangat kuat. Tentaranya terdiri dari bangsa jin dan manusia. Lebih baik kita berdamai saja tanpa adanya peperangan. Ratu Balqis menyetujui usulan Perdana Menterinya dan segera mengirim surat balasan ke Nabi Sulaiman alaihissalam di timur tengah Yerusalem, di mana isi suratnya adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Balqis Raja Kerajaan Saba bersedia berdamai dan masuk agama Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami. Saya Ratu Balqis akan berkunjung
ke kerajaan yang mulia Nabi Sulaiman alaihissalam di timur tengah Yerusalem. Tertanda Ratu Balkis. Setelah membaca surat balasan dari Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tokoh agama atau ulama sakti untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Singkat cerita, Ratu Balkis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam pernikahan ini, Nabi Sulaiman tidak memiliki keturunan. Karena usia Nabi Sulaiman semakin tua, Nabi Sulaiman ingin menutup usianya di kerajaan Saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beriktikaf di suatu bukit di hutan Saba dekat makam Ratu Balkis atau pemakaman Taman Ratu Boko di daerah Magelang, Jawa Tengah. Karena Nabi Sulaiman ingin membuat suatu monumen untuk mengenang istrinya Ratu Balkis di suatu bukit di area Candi Borobudur, Nabi Sulaiman duduk bersila sambil mengawasi pembangunan monumen. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah wujud Nabi Sulaiman menjadi sebuah patung batu yang ada di dalam stupa terbesar dan posisinya paling atas di Candi Borobudur. Di dalam stupa inilah Nabi Sulaiman alaihissalam menutup usianya di stupa terbesar di Candi Borobudur. Itulah tadi keterangan dari Simas Tanda Pamarayan mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam tutup usia di Candi Borobudur. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.